Oke, selamat pagi semuanya. Di pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah dasar aquaculture. Jadi, pada pertemuan ini saya akan membahas dan mendiskusikan tentang pakan, khususnya bagaimana sih manajemen pemberian pakan ikan pada eh, budidaya ikan atau aquaculture. Jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang ingin dibahas mengenai topik ini. Yang pertama, kenapa ikan harus dikasih pakan? Yang kedua, eh, kapan ikan harus dikasih makan? Yang ketiga, menentukan jenis pakan ikannya. Yang keempat adalah fungsi pakan itu sendiri bagi ikan yang dibudidayakan. Jadi ada beberapa topik mengenai hal-hal tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini pada topik kuliah manajemen pemberian pakan ikan. Jadi kalau pertama kita coba lihat dulu ya. Jadi pada slide pertama, nah ini. Jadi di sini adalah slide tentang hubungan antara nutrien input, nutrien output itu bisa disebut juga pakan ikan ya dengan standing growth atau pertumbuhan daripada si ikannya itu hasil daripada ikan juga bisa disebut seperti itu. Jadi pada slide ini saya ingin membahas kenapa si ikan itu harus dikasih makan. Jadi coba kita lihat di sini dalam grafik ini ada 3 perlakuan budidaya ikan. Yang pertama adalah no fertilizer, with fertilizer, and terakhir adalah with feed. Apa sih bedanya? Jadi ini tiga, tiga hal sini, no fertilizer, with fertilizer, dan with feed ini adalah tiga sistem budidaya yang berbeda. Yang pertama no fertilizer itu biasanya sistem budidaya pada budidaya konvensional sekali atau tradisional lah, sangat tradisional. Kemudian with fertilizer itu biasanya budidaya sudah mulai tingkat di atas tradisional, tapi tidak masuk intensif juga. Kalau dibilang semi intensif, belum juga, jadi hanya with fertilizer saja. Kemudian with feed, itu artinya bisa disebut juga budidaya semi intensif, atau mungkin juga intensif juga bisa diklasifikasikan with feed. Jadi dalam grafik ini ingin menunjukkan bahwa tiga perlakuan yang berbeda ini menghasilkan hasil budidaya ikan yang berbeda juga. Jadi contohnya yang pertama, no fertilizer. No fertilizer itu ikan, artinya ikan itu kita pelihara ikan di kolam, kemudian di kolam itu ya udah kita nggak apa-apain, kita nggak kasih pupuk di kolam, ya udah ikan masuk dari awal, didiamin aja, terus kemudian dipanen. Kemudian kalau with fertilizer itu artinya ikan itu sebelum masuk kolam, kolamnya disiapkan dulu media airnya, kemudian diberi pupuk, baik itu bisa pupuk organik atau pupuk anorganik, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan pakan alami bagi si ikan yang akan dibudidayakan. Jadi fertilizer ini pupuk, artinya pupuk itu diberikan ke kolam sebelum ikan itu masuk, sehingga uh, bisa menumbuhkan pakan alami. Contohnya lah fitoplankton di sini yang memanfaatkan fertilizer pupuk tadi untuk berkembang. Jadi harapannya setelah fitoplanktonnya tumbuh, ikan masuk, kemudian dia akan dapat makanan. Kemudian yang ketiga adalah with feed, artinya ikan yang dibudidayakan di kolam tersebut dari awal hingga akhir itu diberi pakan. Bisa pakan alami atau bisa pakan buatan. Nah, dari tiga grafik ini kita bisa simpulkan apa? Jadi non fertilizer itu pertumbuhannya cenderung atau hasilnya cenderung yang didapatkan dari budidaya tersebut sangat kecil sekali. Kenapa kecil? Ya karena di dalam kolam itu tidak disiapkan dulu makanannya. Jadi ikan ya memakan apa yang sudah ada di kolam itu, yang tidak maksimal jumlah pakannya bagi si ikan yang ada di kolam tersebut. Kemudian fertilizer, dia meningkat hasilnya, meningkat. Ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi lebih tinggi dibandingkan no fertilizer. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena sebelum ikan masuk ke dalam kolam tersebut,
sudah disiapkan pakan alami yang ditumbuhkan di kolam tersebut dengan pemberian pupuk tadi. Jadi ketika diberi pupuk, fitoplanktonnya akan naik populasinya. Ketika sudah fitoplankton naik, yang biasanya ketika terlihat di kolam itu, air kolam akan berubah menjadi hijau. Hijau itu diakibatkan pemupukan tadi, sehingga si populasi fitoplankton di kolam itu belum. Nah, ketika sudah belum, ikan yang akan dibudidayakan baru masuk kolam. Nah, ketika masuk kolam, dia akan mendapati pakan. Sehingga ketika masuk kolam, pakan alaminya tersedia cukup banyak dibandingkan dengan yang no fertilizer. Hasilnya apa? Hasilnya tentu ketika pada kolam tersebut ikannya mendapatkan jumlah pakan yang lumayan, tentu pertumbuhannya akan lebih baik. Sama lah ketika kita di kos. Disuruh diam di kos saja, satu nggak dikasih apa-apa, yang satu di kos dikasih uh, apa ya, di awal dikasih supermi satu dus. Kan tentu yang naik berat badannya pasti yang dikasih supermi satu dus dibandingkan nggak dikasih apa-apa di kosnya. Nah, yang ketiga adalah selain disiapkan pakan alamiah di awal sebelum ikan masuk, dia juga diberikan pakan terus selama ikan itu dibudidayakan. Artinya apa? Setiap hari ikan itu dapat asupan makanan dari baik itu dari pakan alami ataupun pakan buatan. Hasilnya apa? Tentu pertumbuhannya, hasil panennya akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang no fertilizer tadi ataupun dengan with fertilizer tadi. Kenapa? Karena di dalam kolam itu ikan yang dibudidayakan terus mendapatkan asupan makanan. Contohnya adalah anggaplah kita anak kos. Kalau tadi yang pertama lah masuk kos, nggak disediakan apa-apa. Ya udah suruh diam di kos saja. Kemudian yang kedua studi kasusnya masuk kos disediakan supermi. Oke. Yang ketiga, studi kasusnya masuk kos disediakan supermi, kemudian tiap hari dikirim nasi campur. Dalam 1 bulan, pertumbuhan beratnya mana lebih tinggi? Tentu yang akan diberikan supermi dan diberikan nasi campur setiap harinya. Jadi, itulah pentingnya manajemen pakan dalam atau pemberian pakan dalam suatu budidaya. Selain itu, kalau kita lihat, pakan itu juga merupakan cost tertinggi atau biaya produksi tertinggi dalam satu budidaya. Jadi kalau kita lihat secara umum, biaya produksi satu budidaya itu 60-70%-nya tuh dihabiskan dari beli pakan atau dari pemberian pakan. Jadi kalau salah maintenance masih makan ikan ya udah pasti rugi budidayanya. Jadi itu kenapa pentingnya pakan dalam budidaya ikan. Oke, kemudian bagaimana sih kita menentukan pakan? Gimana sih menentukan pakan yang diberikan? Kemudian jenis pakan yang diberikan, terus kapan ngasih makannya. Nah, terhadap suatu komoditas budidaya yang kita pelihara. Nah, dalam hal ini tentu perlu pengetahuan dasar terhadap ikan yang ingin dipelihara atau dibudidaya di kolam tersebut supaya kita tidak rugi dalam memberi pakan. Jangan sampai kita salah ngasih pakan, ikan yang nggak mau makan, pakannya terbuang. Atau jangan sampai salah waktu ngasih makan ikan, sehingga pakan yang diberikan itu tidak maksimal dimakan oleh ikannya. Jadi untuk menentukan hal tersebut, kita bisa tahu dari 3 karakteristiknya tuh, yang sering disebut. Yang pertama adalah food habit, kemudian yang kedua adalah feeding habit, dan ketiga adalah feeding periodicity. Yang food habit itu definisinya adalah kebiasaan makanan ikan. Jadi kita harus tahu ketika pelihara ikan, dia itu makan apa sih kalau secara alami di alam itu. Makanannya apa? Apakah dia makan rumput, daun-daunan, atau makan serangga, atau makan lainnya. Kemudian yang kedua adalah feeding habit, kebiasaan cara makan ikan. Nah, setelah tahu jenis makanan yang biasa dimakan dia sehari-hari atau pada umumnya ketika di alam liar, harus diketahui juga kebiasaan cara makan ikannya. Kebiasaan cara makan ikan di sini adalah di mana dia makan. Apakah dia makannya di permukaan
naik ke permukaan, di kolom perairan, atau di dasar perairan. Ini akan menentukan jenis pakan yang akan kita berikan. Jangan sampai ikan yang biasanya makan di dasar perairan, kita kasih dia pakan yang mengapung di permukaan. Nggak akan dimakan sama ikannya, karena nggak sesuai dengan kebiasaan makan ikannya. Kemudian, waktu makannya, periode makan ikannya, feeding periode. Jadi, periode makan ikannya sama seperti feeding habit-nya, hampir mirip sebenarnya. Dia itu makannya kapan? Waktu ada cahaya, waktu tidak ada cahaya, waktu keadaan ramai, waktu keadaan sepi. Itu penting untuk mengetahui kapan ikan itu makan dan kemudian berapa lama pencernaan ikan itu berjalan. Jadi dari mulai ikan itu makan sampai dicerna dan dia buang feses itu berapa lama. Karena itu akan menentukan selang waktu setiap berapa lama kita bisa memberi makan ikan itu dalam satu hari. Jangan sampai misalnya dia udah makan nih, tapi siklus pencernaannya itu baru berakhir setelah 3 jam. Tapi kita ngasih makan 1 jam setelah pemberian makan sebelumnya. Kan nggak efisien itu. Artinya makanan yang sebelumnya itu belum selesai dicerna, udah dikasih makanan lain. Kan artinya akan kebuang karena dia masih kenyang. Nah, itu yang dimaksud dengan feeding periodicity juga, kemudian feeding habit dan food habit. Jadi biasanya food habit, feeding habit, dan feeding periodicity ini kita bisa lihat dari di mana lingkungan tempat ikan itu hidup. Artinya lingkungan asli di mana ikan itu hidup. Tiga hal itu. Jadi dengan mengamati tingkah lakunya. Ini kita bisa lakukan terhadap spesies-spesies ikan yang biasanya baru akan dibudidayakan. Sehingga kita harus men-treatment dulu, melihat tahu dulu tingkah laku ikannya seperti apa. Dan kita ketika kita masukkan di lingkungan baru, kita harus membuat juga lingkungan yang baru itu mirip dengan lingkungan asli dia di mana dia tinggal. Jadi ini. Nah, ini adalah pertama. Jadi tadi kalau di awal kita bahas food habit atau kebiasaan makan ikan. Jadi kebiasaan makan ikan atau food habit itu apa, Le? Biasanya tadi ya tuh jenis makanannya. Jadi kalau ikan itu seluruh jenis ikan itu pada fase awal hidupnya setelah menetas, dia disebut sebagai fase plankton. Jadi semua jenis ikan itu termasuk plankton ketika dia baru menetas. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil dan dia sifatnya melayang-melayang dan berenang pasif. Karena ketika larva dia tidak bisa berenang aktif karena organ tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi ketika fase plankton, tentu kita harus tahu juga makanan yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Kenapa? Karena ketika baru menetas, itu dia tidak langsung makan larva ikan itu. Kenapa? Karena ketika baru menetas dia masih punya cadangan kuning telur. Nah, cadangan kuning telurnya ini akan menjadi sumber makanan bagi dia. Tapi ketika cadangan kuning telur ini habis, si larva ikan ini akan mulai mencari makanan untuk dia bisa tetap survive. Jadi, makanan apa yang bisa diberikan ketika cadangan kuning telurnya habis? Yaitu makanan yang pertama adalah sesuai dengan bukaan mulutnya dia. Jadi kita harus mencari makanan seberapa sih bukaan mulut maksimal. Kenapa? Gitu demikian. Karena ketika kita ngasih makanan yang lebih besar daripada bukaan mulut dia, ya tentu dia nggak akan bisa makan. Malah dia yang mungkin dimakan sama itunya tadi. Jadi contohnya di sini adalah larva bawal. Larva bawal itu dikasih artemia, yang kecil-kecil itu artemia. Kemudian larva kerapu dikasih rotifer, larva cupang dikasih infusoria atau jentik nyamuk mungkin ketika dia sudah mulai naik. Itu tadi adalah jenis-jenis pakan alaminya. Jadi ketika ikan itu baru menetas dan kuning telurnya habis, dia akan diberikan pakan alami ataupun pakan buatan yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Tapi yang biasanya diberikanlah pakan alami. Kenapa? Karena ikan itu, larva ikan cenderung suka melihat makanan yang masih bisa bergerak. Kalau pakan buatan, ya lihat kan dia tidak bergerak. Jadi larva ikan kurang menyukai tersebut. Karena sifat instingnya dia masih mengejar sesuatu yang bergerak.
Ya, jadi itu tadi pentingnya mengetahui kebiasaan makan ikan. Jadi kita tahu dia makanan ikan itu, kebiasaan makanan itu atau jenis makanan ikan itu akan berbeda-beda dia. Walaupun dia spesies yang sama, tapi ketika dia nanti fase hidupnya berbeda. Ketika dia baru menetas disebut juga plankton, kemudian dia mulai meningkat sebagai ikan remaja, ikan dewasa, itu jenis makanannya akan berbeda pada setiap fase hidupnya dia. Ini contohnya tadi, jadi ada Artemia, Vetiver, dan Infusoria. Jadi jenis-jenis ini adalah jenis-jenis plankton yang berukuran kecil. Jadi bisa disebut dengan zooplankton dan fitoplankton di sini yang biasanya digunakan sebagai pakan alami ikan jika dia masih dalam fase larva. Nah, kita harus juga tahu ketika makanannya itu apa sih atau food habitnya berdasarkan dari jenis makanannya, pengelompokannya. Jadi kalau kita bilang di ikan itu juga sama seperti hewan lainnya dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah herbivore. Herbivore itu disebut sebagai pemakan tanaman atau dia adalah sifatnya adalah makan tanaman atau tumbuhan atau juga disebut pemakan misalnya fitoplankton. Kemudian ada juga disebut dengan karnivor, yaitu adalah dia sifatnya pemakan daging atau memakan hewan lah dia. Jadi memakan lainnya contohnya ada piranha, kerapu, dan lain-lain. Kemudian omnivore, yaitu pemakan segala. Jadi omnivore itu bisa dibagi dua juga. Ada yang disebut dengan omnivore cenderung ke herbivore, ada juga disebut omnivore cenderung ke carnivore. Contohnya nila, nila adalah omnivore yang cenderung ke herbivore, walaupun dia pemakan segala, tapi dia lebih cenderung ke yang makan sifatnya ketubuhan. Tapi patin sama lele adalah omnivore yang cenderung ke carnivore. Kenapa? Karena dia cenderung walaupun makan segalanya, tapi cenderung makan ke arah yang ke carnivore. Jadi kita harus tahu juga ikan yang kita budidayakan ini tergolong apa sih, herbivore, carnivore, ataupun omnivore dari jenis makanannya, food habitnya dia. Nah, kalau feeding habit tadi itu kita bisa lihat atau kebiasaan cara makan ikan itu yang pertama adalah ikan itu bisa mencari makanannya menggunakan indera yang disebut sebagai ada 2 indera yang biasanya digunakan. Yang pertama indera penglihatannya mata. Jadi itu yang banyak digunakan oleh ikan untuk mencari makanannya. Tapi ada beberapa jenis ikan yang apa namanya, yang penglihatannya kurang bagus dan cenderung aktif di malam hari itu biasanya dia tidak menemukannya tidak dengan menggunakan mata, tapi lebih banyak ke pembauan. Jadi dia mencari makanannya dengan membaui dulu. Contohnya kayak lele di sini. Lele penglihatannya kurang begitu bagus, tapi dia mendeteksi makanan di sekelilingnya menggunakan indera pembawaan. Jadi kalau kita lihat pakan lele itu cenderung pakan yang baunya amis ya. Jadi kalau kita memancing lele atau ngasih makan lele, kita lihat pasti pakannya adalah amis-amisan. Amis sekali baunya. Dia akan membaui dulu dengan hidungnya, kemudian setelah sudah dapat di mana sumber makanannya, untuk mencari lokasinya, itu fungsi sumutnya yang ada di mulutnya dia. Sumutnya itu akan mendeteksi di mana sih lokasi makanannya, karena matanya tidak terlalu bagus. Jadi disentuh-sentuh dengan sumutnya, kalau udah ketemu baru dia akan makan langsung di sana. Jadi itu kebiasaan makan ikan yang berbeda-beda pada setiap jenis ikan. Nah, kalau ikan nila beda lagi. Ikan nila dia cenderung dia adalah melihat, jadi melihat makanan. Jadi ketika kita melempar pelet, karena ikan nila ini ikan yang aktif pada siang hari atau pada saat cahaya. Jadi indera penglihatannya cukup baik di sini, sehingga dia akan mendeteksi makannya dengan indera penglihatannya dulu, tidak menggunakan persentuhan atau pembawa. Itu yang berbeda di antara kedua ikan. Jadi penting kita mengetahui feeding habit, food habit dari suatu spesies ikan sebelum memberi makanan ke ikan tersebut supaya semuanya efisien dan efektif. Nah, kemudian feeding periodicity-nya yaitu nocturnal, aktif pada malam hari. Jadi kalau feeding periodicity kita harus tahu juga ikan ini aktifnya kayak gimana. Ikan aktif yang ada pada saat ada cahaya atau ikan yang aktif pada saat tidak ada cahaya. Jadi kalau
sering disebut nokturnal. Nokturnal itu adalah aktif pada saat intensitas cahaya rendah atau pada saat malam hari. Kemudian diurnal aktif pada saat siang hari. Jadi ikan-ikan ini aktif mencari makanan tergantung daripada intensitas cahaya mataharinya. Jadi contohnya ikan nokturnal adalah ikan lele sidat. Jadi lele sidat itu dia aktifnya ketika dia tidak ada sinar matahari. Dia akan aktif bergerak mencari makanannya. Kalau ada matahari biasanya dia akan diam di dasar perairan dulu. Karena dia tidak terlalu suka dengan intensitas cahaya matahari yang terik. Kemudian diurnal itu aktif makan pada siang hari. Contohnya ikan nila, ikan mas. Jadi dia akan aktif ketika ada sinar matahari atau cahaya matahari yang terik. Ketika malam hari atau cahaya matahari yang kurang, dia akan otomatis akan lebih banyak berdiam saja, tidak melakukan aktivitas apapun. Sehingga kita juga harus tahu ini untuk penting untuk mengetahui kapan sih waktu yang tepat memberi makan ikan tersebut pada manajemen pemberian pakan ikan. Itu yang disebut dengan manajemen. Jadi manajemen mengatur waktunya, jenis makannya, uh, uh, tempat makannya, kapan dia makan. Itu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan dasar ini pada untuk diterapkan pada manajemen pemberian pakan pada ikan sehingga hasil yang didapatkan dari pemberian pakan ini bisa efektif. Tidak ada yang pakan yang terbuang percuma karena kesalahan waktu pemberian pakan, kesalahan metode pemberian pakan, kesalahan uh, jenis pakan yang diberikan. Oke, ini seperti contoh lanjutan lainnya yang bagaimana pakan yang berbeda diberikan pada ikan kerampu. Jadi kalau kita lihat di awalnya, kita lihat di sini si ini ketika dia masuk dalam fase broodstock atau indukan, jadi yang diberikan itu adalah fish meal ataupun ikan hidup sebagai pakannya atau ikan segar, ikan rucah. Nah, nanti ketika dia sudah, kenapa harus diberikan itu? Karena pada fase indukan itu dia memerlukan sumber energi yang banyak untuk menghasilkan telur dan sperma yang bagus dalam proses pemijahan. Kalau telur dan sperma yang tidak bagus, tentu hasil keturunannya juga nggak bagus juga. Nah, kalau kita lihat sini, perbedaannya ketika dia sudah selesai memijah atau spawning, dan kemudian dia menjadi larva. Jadi ketika setelah menetas dia masih yolk sac fry, jadi masih menjadi larva yang ada kuning telurnya. Nah, ketika lewat dari 7 sampai 10 hari, kuning telurnya habis sebagai sumber makanan dia masuk dalam fase larva, dia akan memerlukan pakan yang berbeda sebagai sumber makanannya, bisa plankton ataupun bisa pakan buatan yang lain. Nah, ini nanti ketika dia masuk ke fase lain, juvenil kemudian ke tanks atau kids intensive farming, dia akan berbeda lagi pakannya untuk bisa mencapai target 8 sampai 12 months atau 8 sampai 12 bulan dengan berat berkisar 350 sampai 400 gram. Jadi penting kita punya target. Ketika target itu adalah berapa lama, kemudian berapa berat ikan. Karena dari berat ikan di akhir, targetnya kita bisa menentukan jumlah pakannya nanti. Kalau untuk perhitungan itu nanti akan mungkin lebih dijelaskan di manajemen aquaculture dan atau di mata kuliah pakan, mata kuliah ya makan ikan mungkin ya. Nah ini kemudian kenapa sih pentingnya tadi mengetahui itu sistem pencernaan ikan berdasarkan tipe makanannya, karena secara garis besar herbivore dan carnivore itu berbeda ya sistem pencernaannya. Itu akan menentukan jenis pakannya, dan pakan ikan herbivore nggak bisa diberikan ke pakan carnivore. Kenapa itu?
Yang pertama, sistem pencernaannya berbeda. Kalau pada herbivore, usus relatif panjang. Kenapa? Karena dia mencerna pakan-pakan berasal dari tumbuhan yang memiliki serat-serat. Dan ketika serat itu banyak, jadi dia memerlukan waktu pencernaan yang lebih panjang. Pencernaannya lambat karena harus mencerna daripada serat-serat yang terkandung dalam pakannya. Contohnya kayak di daun-daunan, itu kan banyak ada seratnya. Nah, itu yang perlu waktu untuk dicerna. Sehingga pertumbuhannya biasanya sih lebih lama. Sama kayak sapi lah. Pelihara sapi kan lama tuh dibandingkan pelihara babi. Kenapa pelihara sapi lama? Ya karena dia pencernaannya lebih panjang, dia makan seratnya lebih banyak. Kemudian kalau carnivore itu usus lebih pendek, pencernaannya lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat. Jadi si pada carnivore tuh ususnya lebih pendek karena dia pencernaannya cepat. Karena pada pakan-pakan carnivore sedikit mengandung serat. Nah, kenapa itu tadi? Pakan, kalau kita bikin pakan yang dikhususkan ke misalnya gurami, nggak bisa diberikan ke lele atau ke misalnya apa, patin. Kenapa? Karena tadi si patin nggak bisa akan mencerna dengan baik pakan-pakan untuk ikan herbivore karena dalam pakan-pakan ikan herbivore itu banyak terdapat serat. Jadi itu yang penting mengetahui sistem pencernaan ikan juga. Jadi kalau carnivore itu usus lebih pendek, pencernaan cepat, pertumbuhan lebih cepat. Sedangkan pada herbivore itu usus relatif panjang, pencernaan lambat, pertumbuhan lebih lambat. Jadi kenapa kalau kita pelihara gurami itu hampir dia 9 bulan sampai 1 tahun dia baru panen. Pelihara nila juga 6 bulan sampai 8 bulan baru panen. Tapi kalau kita pelihara lele, 2 sampai 3 bulan kita bisa panen. Sama juga ketika pelihara patin, 4 bulan udah panen. Kenapa? Karena tadi pencernaannya lebih cepat ya. Tapi harganya juga berbeda ya. Kalau kita lihat harganya si gurame tentu lebih mahal dibandingkan harga si lele tadi. Oke, kemudian dalam manajemen pakan itu dalam pakan ikan itu dikenal juga dua istilah makanan dan pakan ikan. Makanan ikan itu apa sih? Kesediaan sumber energi berdasarkan kemampuan lingkungan. Jadi contohnya makanan ikan itu adalah makanan yang secara alamiah terdapat di lingkungan di mana tempat ikan itu tinggal. Contohnya plankton, fitoplankton, zooplankton, tumbuhan air itu makanan ikan. Jadi secara alami dia sudah ada di tempat dia tinggal. Sedangkan pakan ikan itu adalah kesediaan energi dibantu oleh campur tangan manusia. Jadi pakan ikan itu contohnya pelet, itu pakan ikan. Jadi ada bantuan manusia. Jadi ketika membuat pelet itu dihitung juga berapa sih protein yang dibutuhkan oleh ikan tersebut, berapa lemak, berapa seratnya, sehingga pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi itu bedanya antara pakanan ikan dan pakan ikan. Nah, fungsi pakan, jadi kita kenal dari bagaimana sih kita memberi pakan, bagaimana sih kita menentukan jenis pakan yang diberikan pada ikan. Sebenarnya fungsi pakan itu apa sih sekarang bagi ikan? Jadi ada secara garis besar, ada 5 fungsi pakan pada ikan. Yang pertama adalah sebagai energi pertumbuhan. Nah, sebagai energi pertumbuhan kita sudah berikan di slide pertama tadi, yaitu perbedaan antara ikan yang dibudidayakan secara tradisional tanpa fertilizer, kemudian tradisional plus atau tradisional plus dengan menggunakan fertilizer untuk menumbuhkan pakan alaminya, kemudian dengan pemberian pakan atau pada semi intensif biasanya. Tentu beda kan hasilnya karena energi pertumbuhannya tercukupi semua dari pakan ikan yang tersedia ketika diberikan secara kontinu atau secara terus-menerus selama proses budidaya. Kemudian sebagai pembentuk warna tubuh. Kedua, ini biasanya pakan-pakan pada ikan-ikan hias. Contohnya koi. Koi salah satu ikan yang memiliki nilai plus ketika warnanya cerah. Nah, pakan itu sangat sangat menentukan daripada kecerahan atau pembentukan pigmen warna pada kulit ikan tersebut. Jadi pada ikan hias yang memiliki warna karakteristik sendiri, itu lebih kompleks lagi jenis pakan yang diberikannya.
Karena kita harus memperhitungkan bukan hanya pertumbuhan yang cepat, tapi juga pakan yang diberikan harus bisa menghasilkan warna yang bagus pada tubuh ikan, atau bisa menghasilkan pigmen warna yang bagus dan kecerahan warna yang bagus tadi. Nah, ketiga, fungsi pakan adalah mempercepat proses reproduksi. Jadi, ini digunakan untuk mempercepat agar si ikan, khususnya pada fase induk, bisa segera dipijahkan. Jadi, kalau ikan itu setelah dipijahkan, terus setelah dikawinkan, dia akan ada beberapa waktu untuk bisa memproduksi telurnya lagi, khususnya pada ikan betina. Nah, ini bisa disiasati atau dimanipulasi dengan pemberian pakan yang bisa memancing pertumbuhan gonadnya menjadi lebih cepat. Nah, pakan di sini berperan penting. Kenapa? Ketika nutrisi atau kebutuhan nutrisi yang diperlukan dalam pembentukan gonadnya kurang, tentu akan lebih lama lagi gonad pada si induk itu akan terbentuk. Dan kualitasnya juga tentu akan lebih kurang baik dibandingkan dengan induk yang memang setelah dia kawin, kemudian langsung diberikan pakan-pakan yang memiliki nutrisi tinggi, nutrisi yang bagus dalam pembentukan gonad ikan tersebut. Nah, keempat, membantu pengobatan ikan yang sakit. Nah, itu juga pakan juga penting dalam proses penyembuhan ikan. Di gimana caranya ketika ikan yang stres atau ikan yang sakit, kalau sepanjang dia masih makan, masih bisa atau masih mau makan, di dalam pakannya bisa ditambahkan obat atau ditambahkan vitamin. Sehingga kekebalan tubuhnya meningkat, imunitasnya juga meningkat. Sama lah seperti kita manusia. Nah, yang susah adalah ketika ikan yang sudah terkadung sakit dan tidak mau makan, itu susah lagi. Treatmentnya berbeda lagi. Tetapi ketika dia masih mau makan dan masih belum sakitnya parah atau masih dalam fase stres, itu bisa diberikan vitamin-vitamin atau anti-stres pada pakannya tadi sehingga bisa meningkatkan imunitasnya dan juga bisa mengurangi stres pada si ikan. Kelima, memperbaiki citra rasa ikan dari budaya. Kalau teman-teman pernah makan ikan bandeng atau ikan mas, pasti ada perbedaannya. Misalnya, pernah ngerasain nggak ikan bandeng yang bau lumpur? Nah, dan ada ikan bandeng yang bau lumpurnya sedikit. Kenapa bisa berbeda itu? Itu bisa diakibatkan oleh jenis pakan yang diberikan. Biasanya, ikan bandeng yang bau lumpur itu cenderung adalah dibudidayakan pada sistem tradisional dengan pemberian pakan buatan yang lebih sedikit dibandingkan ikan bandeng yang bau lumpurnya kecil. Kenapa? Karena ketika ikan tradisional, pemberian pakan peletnya sedikit, dia akan mencari makanan yang terdapat pada dasar kolam yang biasanya masih berupa kolam tradisional yang tanah. Sehingga mau nggak masuk lumpur, mau nggak mau secara tidak sengaja lumpurnya juga akan masuk dalam sistem pencernaan yang itu yang akan mengakibatkan ikan bandeng tersebut menjadi bau lumpur. Tapi ketika kita makan ikan bandeng yang cenderung bau lumpurnya sedikit, itu biasanya karena sudah menerapkan pemberian pakan pelet yang secara keseluruhan. Sehingga itu akan mempengaruhi cita rasa ikan yang dibudidaya. Nah, ini adalah penggunaan energi pakan. Jadi pakan itu digunakan untuk apa saja sih? Jadi secara umum pertumbuhan itu adalah pakan yang dikonsumsi harus lebih besar daripada sisa pakan atau hasil daripada metabolisme. Nah, jadi kalau dalam pemberian pakan itu penting juga kita juga mengetahui bukan hanya asal beri pakan, berapa sih oksigen terlarut yang terdapat di dalam kolam tersebut. Karena sifatnya si pencernaan pencernaan ikan itu sama seperti karburator motor atau mobil. Jadi kalau pada karburator motor atau mobil, ketika bensinnya banyak tapi suplai udaranya sedikit, apa yang terjadi? Pasti motornya ngerebat
banjir karena bensinnya tidak bisa terbakar sempurna karena nggak ada suplai udara yang cukup. Sama juga pada ikan. Ketika kebutuhan dissolve oksigen atau oksigen terlarut pada airnya rendah, ikan juga akan nafsu makannya akan menurun karena dia lebih cenderung mencari oksigennya. Jadi itu penting juga mengetahui uh, nilai oksigen. Jadi itu penting kita untuk mengetahui kandungan oksigen terlarut di dalam air kolam atau dalam media budidaya kita. Karena kalau oksigennya itu rendah, dia nggak akan bisa melakukan metabolisme dengan sempurna si ikan tersebut. Akibatnya apa? Ketika metabolismenya tidak sempurna, tentu penyerapan nutrisi dari sistem pencernaannya juga nggak akan berjalan maksimal. Nah, pertumbuhannya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhannya tadi. Jadi itu secara garis besar bahwa growth pertumbuhan itu apa sih? Jadi pertumbuhan itu bisa terjadi sepanjang pakan yang diberikan itu sudah mencukupi semua kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kelebihan daripada itu yang akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Nah, itu yang terjadi. Jadi secara umum in-nya harus lebih besar dibandingkan out-nya. Jadi pakan yang diberikan harus lebih besar dibandingkan daripada sisa pakan yang dihasilkan. Kalau sisa pakan dihasilkan banyak, berarti pakan itu nggak efisien diserap oleh sistem pencernaan ikan. Nah, hal apa yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan sehingga pakan itu menjadi efisien dan bisa menghasilkan growth atau pertumbuhan yang baik. Yang pertama adalah jenis ikan yang dibudidayakan. Sebagai contoh tadi, herbivore, carnivore, omnivore. Kemudian stadia ikan yang dibudidayakan. Apakah dia stadia larva, stadia ikan remaja, ikan dewasa, ikan yang siap dipijahkan. Kemudian ukuran dari pakan yang diberikan disesuaikan dengan bukaan mulut ikan tadi. Yang keempat adalah kebutuhan daripada nutrisi ikan. Jadi setiap fase ikan, walaupun dalam spesies yang sama, ketika dia pada fase yang berbeda, kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Contohnya ikan muda dengan ikan yang sudah tua, atau ikan akhir kita bilang. Ketika ikan muda, dia akan pertumbuhannya sangat cepat sekali, sehingga kebutuhan nutrisinya akan sangat tinggi. Dibandingkan dengan ikan tua yang hanya menggunakan pakan hanya untuk sekedar hidup saja. Kemudian yang kelima adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan ikan. Nah, jenis pakan itu ada dua, pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami itu yang fitoplankton, zooplankton, itu pakan alami. Kemudian pakan buatan itu bisa disebut juga sebagai pelet. Nah, pakan buatan itu bisa dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pakan utama. Pakan utama biasanya pakan yang diberikan secara terus-menerus dan merupakan pakan inti dari suatu siklus budidaya. Karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan daripada ikan tersebut. Kemudian pakan tambahan. Pakan tambahan itulah misalnya camilan buat si ikannya ya untuk meningkatkan pertumbuhannya, tapi tidak wajib diberikan. Kalau pada manusia misalnya pakan utama itu nasi, pauk itu pakan utama. Kemudian pakan tambahan itu misalnya jajan, es krim itu kan pakan tambahan. Nah, pada ikan juga itu contohnya kalau di koi pakan utamanya pelet. Kemudian pakan tambahannya itu adalah misalnya maggot atau pakan-pakan lain yang bisa mempengaruhi warna ikan. Kemudian pakan suplemen. Pakan suplemen itu adalah pakan selain pakan tambahan adalah pakan suplemen itu adalah pakan yang diberikan pada kondisi-kondisi tertentu untuk meningkatkan kondisi imunitas ikan. Jadi pakan suplemen itu biasanya berupa vitamin, obat, atau hal lain yang diberikan pada kasus-kasus spesifik pada ikan tersebut. Contohnya ketika ikan baru datang, stres, diberikan pakan suplemen yang mengandung misalnya vitamin sehingga bisa meningkatkan sistem imunitas. Kemudian pakan suplemen lain misalnya untuk memperbaiki sistem pencernaan ikan. Perlu ditambahkan probiotik, bakteri probiotik di dalam pakan sehingga bisa memperbaiki sistem pencernaan dan bisa menghasilkan proses penyerapan nutrisi yang lebih baik. Nah, untuk pakan buatan itu ada beberapa syaratnya ketika kita membuat pakan. Yang pertama adalah mudah dicerna ikan disesuaikan dengan
jenis ikannya. Kemudian sesuai dengan perilaku ikan. Jadi kita tahu dia hidup di mana. Di permukaan, kolam, atau di dasar. Jadi kalau di permukaan ya kita kasih pakan yang floating atau mengapung. Kemudian kalau dia hidupnya di dasar ya kita kasih pakan yang tenggelam atau sinking tadi. Kemudian tahan lama dalam air. Jadi pakan buatan itu ada jeda waktu di mana dia tidak boleh langsung hancur ketika ditaruh di dalam air. Kenapa dalam hancur? Karena kalau langsung hancur, belum tentu pakan itu ketika kita kasih makan ke ikan, belum tentu pakan itu akan langsung dimakan oleh ikan. Ada jeda waktunya. Ikan itu akan memakan pakan. Nah, jeda waktu itu yang harus diperhatikan dalam pakan buatan. Sehingga pakan itu tidak hancur duluan sebelum dimakan ikan, yang berakibat pertama tidak efisien, buang-buang pakan. Yang kedua, mencemari media air budidaya. Nah, keempat adalah mempunyai aroma sebagai daya tarik. Ini penting untuk ikan-ikan yang memiliki sistem indera penglihatan yang kurang bagus. Ya tadi dijelaskan dari Leo Patin yang mengandalkan indera penciumannya untuk mencari makanannya. Jadi itulah syarat pakan buatan. Nah, ini tipe bentuk pakan buatan. Jadi secara umum ada 4, ada powder, crumble, granul, dan butiran. Jadi pakan tipe bentuk ini tergantung daripada stadia ikan yang ingin kita kasih makan. Jadi kalau powder itu diberikan pada larva dan benih, kalau crumble itu diberikan pada benih, granul itu bagi benih menuju dewasa, kemudian butiran bagi ikan remaja dan dewasa. Karena ini disesuaikan oleh bukaan mulut ikan tersebut. Kalau powder itu dia halus sekali kayak tepung dia. Sehingga ikan-ikan yang bentuk larva itu dia bisa makan. Nah, kalau yang butiran itu biasanya sudah bentuknya butiran bulat-bulat itu. Jadi diameternya berbeda-beda tergantung daripada ukuran ikannya. Ada 5 mili, 7 mili, dan 2 mili. Tergantung daripada ukuran ikan. Karena ukuran ikan menentukan bukaan mulut ikan tersebut. Bagaimana menentukan pakan ikan? Yang pertama, bisa dari body weight per day. Oke, jadi gimana sih memberi pakan ikan? Atau berapa banyak sih memberi pakan ikan? Jadi ada 2 metode biasanya yang digunakan untuk memberi pakan ikan. Yang pertama, percent body weight per day. Jadi ada persentase atau feeding rate-nya setiap hari ketika kita memberikan pakan ke ikan. Jadi itu disesuaikan dari stadia ikan. Jadi bisa, kalau stadia paling kecil itu biasanya larva itu biasanya 5% per hari. Jadi dari total biomasa ikan, misalnya dalam satu kolam itu terdapat 1.000 ikan dengan fase larva. Kemudian kita harus tahu dulu berapa sih total biomasa ikan di dalam kolam tersebut dengan cara menghitung berat rata-rata satu ekor ikan dikalikan jumlah ikan. Jadi kalau dalam satu kolam itu kita punya 1.000 dengan berat rata-rata larva per satu ekor itu adalah 1 gram. Jadi biomasa ikan pada saat itulah 1.000 dikali 1 gram, yaitu 1.000 gram atau 1 kilo. Nah, jumlah pakan yang diberikan berapa sih? Jadi jumlah pakan yang diberikan artinya 5% dari total biomasa tersebut. Jadi 5% dikali 1.000. Jadi ada sekitar 5 gram diberikan per harinya. Kemudian metode yang kedua adalah to satiation, artinya dia ad libitum juga bisa diberikan. Jadi sekenyang-kenyangnya sampai ikan itu sudah tidak mau makan lagi. Jadi ada 2 metode tadi bisa digunakan untuk memberikan pakan pada ikan. Jadi kita bisa menentukan dulu jumlah pakannya atau memberikan sampai ikan itu sekenyang-kenyangnya. Jadi 2 metode ini punya plus dan minusnya masing-masing tergantung daripada setiap ikan yang ingin kita beri makan. Kemudian bagaimana memberikan pakan ikan? Jadi memberikan pakan ikan itu yang pertama bisa dengan tangan. Jadi itu paling gampang kita memberi pakan. Itu kalau kolamnya kecil dan kolamnya sedikit. Kemudian bisa ingat tank automatic atau yang sering sekarang disebut dengan automatic feeder. Kita juga bisa menggunakan truk atau menggunakan perahu ketika kita pelihara misalnya di tambak yang luas tuh. Kalau tambak yang luas pakai tangan nggak selesai-selesai itu. Jadi kita bisa pakai perahu
ke tengah, sampan, kemudian kita pastikan sekelilingnya. Jadi setiap metode ini punya uh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Kalau ada hal yang kurang jelas terhadap materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini, silakan ditanyakan melalui Google Classroom. Kita bisa diskusi di sana dengan lebih intens. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.